Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprilia dengan NIM 08011282227062, mata kuliah Struktur Aljabar dengan dosen pengampu Ibu Indrawati MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek struktur aljabar. Untuk soal yang pertama itu mengenai materi polinomial ring, di mana soalnya yaitu misalkan PX dan QX anggota dari Z7, X diketahui PX sama dengan 5X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 3 dan QX sama dengan 6X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 4. Lalu tentukan PX ditambah QX. Di sini kita masukkan nilai dari PX dan QX, di mana nilai PX-nya tadi 5X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 3, dan nilai QX-nya 6X pangkat 2 ditambah 5X tambah 4. Di sini kita akan jumlahkan seperti penjumlahan pada biasanya. Lalu kita dapatkan nilainya yaitu 5X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 6X pangkat 2 itu 10X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 3 ditambah 4 itu 7. Di sini karena PX dan QX itu merupakan anggota dari Z7, di mana anggota dari Z7 itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan di sini ada 10 koefisiennya, maka di sini akan kita ubah menjadi anggota dari Z7. Jadi 10X itu berarti 10 dikurangi 7 karena dia berada di Z7. 10 dikurang 7 itu 3. Berarti 3X pangkat 2. Lalu di sini juga terdapat 7, di mana anggota Z7 tadi hanya dari 0 sampai 6, sehingga 7 ini merupakan 7 dikurang 7. 7 dikurang 7 itu 0, maka tidak kita tulis lagi di sini. Sehingga kita dapatkan nilai dari PX ditambah QX sama dengan 5X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 5X. Lalu untuk soal selanjutnya itu masih berkaitan dengan materi polinomial ring. Akan tetapi yang kita cari itu adalah PX dikali QX. Misalkan PX dan QX merupakan anggota dari Z7, X diketahui PX sama dengan 5X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 3 dan QX sama dengan 6X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 4. Tentukan PX dikali QX. Penyelesaiannya di sini kita masukkan nilai dari PX dan QX, di mana nilai PX itu 5X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 3, dan nilai QX-nya adalah 6X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 4. Di sini kita kalikan seperti biasanya, 5X pangkat 3 dikali 6X pangkat 2 itu 30X pangkat 5, 5X pangkat 3 dikali 5X itu 25X pangkat 4, 5X pangkat 3 dikali 4 itu 20X pangkat 3, 4X pangkat 2 dikali 6X pangkat 2 itu 24X pangkat 4, 4X pangkat 2 dikali 5X 20X pangkat 3, ditambah 4X pangkat 2 dikali 4 itu 16X pangkat 2, lalu yang ketiga ini 3 dikali 6X pangkat 2 itu 18X pangkat 2, 3 dikali 5X itu 15X, dan 3 dikali 4 itu 12. Di sini kita eh, kelompokkan terlebih dahulu mana yang sama, yaitu 30X pangkat 5 ditambah 25X pangkat 4 ditambah 24X pangkat 4 ditambah 20X pangkat 3 ditambah 20X pangkat 3 ditambah 16X pangkat 2 ditambah 18X pangkat 2 ditambah 15X ditambah 12. Kita jumlahkan 30X pangkat 5 ditambah 25 ditambah 24X pangkat 4 itu 49X pangkat 4 ditambah 20X pangkat 3 ditambah 20X pangkat 3 itu 40X pangkat 3, 16X pangkat 2 ditambah 18X pangkat 2 itu 34X pangkat 2 ditambah 15X ditambah 12. Karena di sini bukan termasuk anggota dari Z7, maka di sini kita akan ubah terlebih dahulu dia menjadi anggota dari Z7, di mana 30 ini akan kita kurangkan dengan kelipatan 7, di mana kelipatan 7 yang paling mendekati dengan 30 itu adalah 28, sehingga 30 dikurangi 28 itu adalah 2. Jadi 30X pangkat 5 itu akan berubah menjadi 2X pangkat 5.
Kemudian 49X pangkat 4 ini juga tidak termasuk ke dalam Z7. Kita akan mencari kelipatan terdekat 49 dengan kelipatan 7 terdekat itu adalah 49. Jadi 49 dikurang 49 berarti 0. Sehingga di sini tidak kita tulis lagi X pangkat 4-nya. Kemudian 40X pangkat 3. Di sini juga tidak termasuk ke dalam Z7. Berarti di sini akan kita kurangkan dengan kelipatan 7 yang paling mendekati. Kelipatan 7 yang paling mendekati itu adalah 7 dikali 5. 7 kali 5 itu adalah 35. 40 kurang 35 itu 5. Sehingga 40X pangkat 3 ini akan berubah menjadi 5X pangkat 3. Lalu untuk 34X pangkat 2 ini bisa kita ubah menjadi 6X pangkat 2. Di sini kita kurangkan dengan kelipatan 7 yang paling mendekati, di mana kelipatan 7 yang paling mendekati itu adalah 28, berarti 34 dikurang 28 itu adalah 6, sehingga 34X pangkat 2 ini berubah menjadi 6X pangkat 2. Lalu 15X akan kita kurangkan dengan kelipatan 7 lagi. Kelipatan 7 yang paling mendekat itu adalah 14. Berarti 15 dikurang 14 itu adalah 1. 1 kali X itu X. Kemudian ditambah 12. 12 kita kurangkan dengan 7. 12 kurang 7 itu 5. Sehingga kita dapat hasil dari PX dikali QX adalah 2X pangkat 5 ditambah 5X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 ditambah X ditambah 5. Baiklah, untuk soal selanjutnya itu mengenai algoritma pembagian polinomial. Di mana soalnya yaitu jika fx sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 1 dibagi dengan gx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 3 pada ring Z6, tentukan hasil bagi dan sisanya. Penyelesaiannya di sini kita akan bagi seperti pembagian pada biasanya. Di sini kita akan memasukkan nilai dari fx 5x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 1 yang gx-nya di sini x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 3. Di sini kita lihat nilai yang pertama yaitu 5x pangkat 4 dan di sini kita lihat yang pertama itu adalah x pangkat 2. Jadi bisa kita tentukan untuk hasil yang pertama yaitu 5x pangkat 2, di mana 5x pangkat 2 dikali x pangkat 2 itu 5x pangkat 4. 5x pangkat 2 dikali 3x itu adalah 15x pangkat 3, di mana 15x pangkat 3 ini tidak termasuk ke dalam Z6. Berarti 15 ini akan kita kurangkan dengan kelipatan 6 yang paling mendekati. Kelipatan 6 yang paling mendekati itu adalah 12, berarti 15 dikurang 12 itu 3. Sehingga di sini kita tulis 3x pangkat 3. Kemudian 5x pangkat 2 dikali dengan 3. 5x pangkat 2 dikali 3 itu 15x pangkat 2, di mana 15x pangkat 2 tidak termasuk ke dalam anggota dari Z6, maka di sini kita akan kurangkan dengan kelipatan dari Z6, kelipatan terdekat dari Z6 yaitu 12. 15 kurang 12 itu adalah 3x pangkat 2. Di sini kita kurangkan seperti biasanya, 5x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 4 itu 0, lalu 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3 itu minus 1, karena minus 1 itu tidak termasuk ke dalam Z6, maka kita akan tambahkan dengan 6. Di min 1 ditambah 6 itu adalah 5x pangkat 5, berarti di sini kita tulis 5x pangkat 3. Lalu di sini x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2 itu adalah min 2x pangkat 2, di mana min 2x pangkat 2 itu juga tidak termasuk ke dalam anggota Z6, maka di sini akan kita tambahkan dengan 4, dengan 6, sehingga min 2 ditambah 6 itu adalah 4x pangkat 2. Kemudian di sini 1 akan kita turunkan, sehingga kita dapat untuk pengurangan yang pertama itu adalah 5x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 1. Lalu di sini kita akan selesaikan lagi. Kita tambahkan hasilnya yaitu 5x, di mana 5x dikali x pangkat 2 itu 5x pangkat 3. 5x dikali 3x itu 15x pangkat 2.
di mana 15X tidak termasuk ke dalam anggota Z6. Di sini kita kurangkan, berarti 15 dengan 12 itu adalah 3X pangkat 2. Lalu 5X dikali 3X itu 15X, di mana 15X juga tidak termasuk ke dalam ring Z6, berarti kita kurangkan dengan 12, sehingga kita tulis di sini 3X. Lalu dikurangkan lagi, sehingga 5X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 3 itu 0, 4X pangkat 2 dikurang 3X pangkat 2 itu X pangkat 2, ditambah 3X, ditambah 3X, ditambah 1. Di sini kemudian 1 dikali 3, 1 dikali X pangkat 2 itu X pangkat 2, 1 dikali 3X itu 3X, dan 1 dikali 3 itu 3. Di sini akan kita kurangkan lagi, X pangkat 2 dikurang X pangkat 2, 0, 3X dikali 3X itu 0, ditambah 1 dikurangi 3 itu min 2, min 2 ditambah 6 itu 4. Sehingga kita dapat nilai dari hasil baginya yaitu 5X pangkat 2 ditambah 5X tambah 1, dan sisa baginya itu adalah 4. Di sini jadi 5X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 5X pangkat 2 ditambah 5X tambah 1 yang merupakan hasil bagi dikali dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 3. Ini merupakan pembagi, dan ditambah 4 itu yang merupakan sisa. Baiklah, untuk soal selanjutnya itu mengenai materi algoritma Euclid. Di sini soalnya yaitu dengan menggunakan algoritma Euclid, tentukan FPB dari 1258 dan 925. Selanjutnya, tentukan bilangan bulat S dan T sedemikian hingga 1258S ditambah 925T sama dengan FPB 1258,925. Di sini kita akan mendapat persamaan yang pertama, yaitu 1258 itu sama dengan 1 dikali 925 ditambah 333, 333. Lalu untuk persamaan yang kedua, 925 itu sama dengan 2 dikali 333 ditambah 259. Persamaan ketiga, 333 sama dengan 1 dikali 259 ditambah 74. Persamaan keempat, 259 sama dengan 3 dikali 74 ditambah 37. Dan persamaan kelima, itu 74 sama dengan 2 dikali 37 ditambah 0. Jadi, kita akan mendapatkan nilai A-nya itu 1258, nilai B-nya 925, nilai R1-nya 333, R2 259, R3 sama dengan 74, R4 sama dengan 37, dan R5 sama dengan 0. Jadi FPB dari 1258,925 itu adalah 37. Untuk selanjutnya kita akan menentukan bilangan bulat dari S dan T, di mana di sini kita akan mengambil dari persamaan yang terakhir, yang ini persamaan keempat. 37 sama dengan 259 dikurangi 3 dikali 74. 3 dikali 74, di mana 259 dikurang ini 74 ini kita pecahkan dari persamaan yang ketiga, di mana persamaan ketiga tadi yaitu 333 sama dengan 1 dikali 259 ditambah 74. Di sini 333 dikurang 1 dikali 259. Di sini 259 berarti nilai koefisien depannya itu adalah 1. 1 dikali 259 dikurang 3 dikali 333 ditambah min 3 dikali min 1 itu adalah plus 3 dikali 259. Di sini kita kelompokkan nilai yang sama, di mana nilai dari min 3 dikali 333 dan 1 dengan 1 kali 259 ditambah 3 kali 259 itu adalah 4 dikali 259. Kemudian, untuk yang selanjutnya itu bisa kita pecah lagi 259 ini dari persamaan yang kedua, di mana nilai dari 259 merupakan pengurangan dari 925 dikurang 2 kali 333.
Kemudian kita kalikan, min 3 dikali 333 ditambah 4 dikali 925, kemudian 4 dikali min 2 itu min 8 dikali 333. Kita kelompokkan kembali yang mana yang sama. Di sini terdapat min 3 kali 333 dikurang 8 dikali 333. Sehingga didapat min 11 kali 333 ditambah 4 dikali 925. Kemudian di sini kita akan pecah nilai dari 333 dari persamaan yang pertama, di mana 1258 dikurang 1 kali 925 itu adalah 333. Lalu di sini kita kalikan min 11 kali 1258, lalu min 11 dikali min 1 itu plus 11 kali 925, ditambah 4 dikali 925. Di sini min 11 kali 1258 ditambah 11 tambah 4 itu 15 dikali 925. Jadi diperoleh nilai dari S itu adalah min 11 dan nilai dari T itu adalah 15. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.